We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Materi tentang dalil-dalil segitiga. Didn't come to see your friends. menjelaskan materi tentang aturan sinus. Sebagaimana kita ketahui, aturan sinus adalah perbandingan sisi depan sudut sama dengan perbandingan nilai sinus sudut. Jika ada sebuah segitiga A, B, C, sisi miringnya terletak pada titik C dan sisi lainnya adalah B dan A. Maka jika dituliskan dalam bentuk rumus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Baiklah, kita ambil contoh soal. Sebuah kapal meninggalkan C dengan arah 60 C. Baiklah, kita ambil contoh soal. Sebuah kapal meninggalkan C dengan arah 60 derajat ke D yang berjarak 9 mil. Dari D, kapal tersebut melaju dengan arah 150 derajat menuju 7E pada lurusan 90 derajat. Tentukan jarak DE. Untuk menjawabnya, kita gambarkan segitiga CDE dengan sudut siku-siku berada di titik D. Selanjutnya, berdasarkan aturan sinus, DE per sin C sama dengan DC per sin E. DC per sin E. Selanjutnya, DE dengan sudut siku-siku berada di titik D. Selanjutnya, berdasarkan aturan sinus, DE per sin C sama dengan DC per sin E. DC per sin E. Selanjutnya, DE karena belum diketahui maka kita tulis DE per sin 45 derajat sama dengan DC karena sudah diketahui 9 maka kita tulis 9 per sin 60 derajat. Karena ini nggak muat maka kita hapus. Selanjutnya kita masukkan nilai sinusnya. DE per setengah akar 2 sama dengan 9 per setengah akar 3. Lalu dikali silang. Setengah akar 3 dikali DE sama dengan setengah akar 2 dikali dengan 9. Maka DE sama dengan 9 akar 2 per 2 dikali 2 per akar 3 sama dengan 3 dikali dengan 9. Maka DE sama dengan
9 akar 2 per 2 dikali 2 per akar 3 sama dengan 3 akar 6 mil. Jadi hasilnya adalah 3 akar 6 mil. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aturan kosinus, di mana aturan kosinus adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Sehingga aturan kosinus berlaku untuk setiap segitiga sebagai berikut. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Sehingga diperoleh rumus sebagai berikut. Cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat per 2BC. Cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2AB. Baiklah, mari kita perhatikan contoh berikut. Diketahui pada segitiga ABC, nilai AB sama dengan 4, AC sama dengan 6, dan BC sama dengan 2 akar 7. Dilihat dari segitiga berikut. AB sama dengan 4, AC sama dengan 6, dan BC sama dengan 2 akar 7. Tentukan nilai dari sin A. Penyelesaiannya, cos A sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 2 akar 7 kuadrat per 2 dikali 6 dikali 4. Cos A sama dengan 36 ditambah 16 dikurang 28 per 48. Cos A sama dengan 24 per 48 diperkecil menjadi 1 per 2. A sama dengan 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Saya akan menjelaskan tentang aturan luas segitiga. Jadi, aturan luas segitiga ini kita mencari dalam perbandingan trigonometri, yaitu ada 3 kejadian. Yang pertama, bila diketahui besar sudut dan besar sisi yang mengampit sudut, yaitu dilambangkan dengan sisi-sisi, sisi sudut, dan sisi-sisi. Yang kedua itu, diketahui besar sisi dan besar dua sudut yang terletak di antara sisi, yaitu dapat digambarkan dengan sisi sudut, sisi-sisi, dan sisi sudut. Yang ketiga itu, diketahui besar ketiga sisi, dilambangkan dengan sisi-sisi, sisi-sisi, dan sisi-sisi. Yang pertama itu luas segitiga jika diketahui sisi-sisi, sisi sudut, dan sisi-sisi. Jadi rumusnya itu ada 3. Yang pertama, luas sama dengan setengah BC sin A. Yang kedua, luas sama dengan setengah AC sin B. Yang ketiga, luas sama dengan AB sin C. Nah, dari ketiga rumus ini bisa saya jelaskan salah satu contohnya. Jadi ada sebuah soalnya yaitu hitunglah luas segitiga ABC dengan sudut B 60 derajat dan AB sama dengan 5 cm dengan BC sama dengan 8 cm. Jadi di dalam soal ini kita menggunakan rumus luas sama dengan setengah AB sin C. Kenapa kita menggunakan luas setengah AB sin C? Karena di sini yang diketahui adalah BC-nya. Jadi itu gampang, tinggal kita buat saja. Luas sama dengan 1/2. Kita masukkan AB. AB-nya berapa? 5. Sin C-nya 60 derajat. Jadi luas sama dengan, jadi ada contoh yaitu hitunglah luas segitiga ABC dengan sudut B sama dengan 60 derajat, AB sama dengan 5 cm dan BC sama dengan 8 cm. Jadi untuk contoh ini kita menggunakan rumus L sama dengan setengah dikali AB dikali sin C. Kita tinggal masukkan saja
luasnya sama dengan, ini kan ada setengah, kita tulis saja setengah AB. A nya itu sama dengan 5, B nya tadi sama dengan 8 dikali sin C tadi sama dengan 60 derajat. Kita tulis 60 derajat, jadi setengah dikali 5 dikali 8 dikali 60 derajat. Jadi kita kerjakan aja. Ini kan ada 8 dibagi 2 sisanya 4. Jadi tinggal 5 dikali 4 dikali setengah akar 3. Setengah akar 3 ini dari mana? Setengah akar 3 ini adalah merupakan sudut sin C. Jadi hasilnya itu sama dengan, kan ada setengah, ini ada 4, kita bagi aja jadi tinggal 2. Jadi sisanya 5 dikali 2 dikali akar 3. Luasnya sama dengan 10 kali akar 3, yaitu 5 dikali 2 10 dikali akar 3. Kedua itu luas segitiga dengan sisi-sisi dan sisi sudut. Jadi di dalam mencari luas segitiga ini ada 3 rumus. Yang pertama itu luas sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Yang kedua itu luas sama dengan C kuadrat dikali sin A dikali sin B per 2 sin C. Yang ketiga itu ada luas sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 sin B. Jadi inilah ketiga rumus yang berada di sisi sudut, sisi-sisi dan sisi sudut. Contohnya itu, ada contoh yang pertama, hitunglah luas segitiga MNP. Diketahui sudut M sama dengan sudut P sama dengan 40 derajat dan MN sama dengan 10 meter dan sin C cm dan sin C sin N sama dengan 0,98. Dijawab. Sudut N sama dengan 180 derajat dikurang 40 ditambah 40 derajat sama dengan 100. Sama dengan 100. Jadi L sama dengan 10 kuadrat dikali sin 40 dikali sin 100 per 2 sin 40. Jadi sama dengan, ini 40 sama sin 40 kita coret aja. Jadi sisanya 100 dikali 0,8 per 2. Kenapa ini sisanya 2? Ini 100 ini dari 100 kuadrat. Jadi L sama dengan, ini kita kurangkan 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 50 dikali 0,8 sama dengan 40. Yang ketiga, sisi-sisi dikali sisi-sisi dikali sisi-sisi. Jadi untuk mencari 3 sisi ini, kita menggunakan setengah keliling segitiga. L, rumusnya itu L sama dengan akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. S-nya itu sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Contohnya, hitunglah segitiga panjang jika diketahui A sama dengan 4 cm, B sama dengan 6 cm, dan C sama dengan 8 cm. Jadi kita jawab. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus mencari S-nya terlebih dahulu. S-nya tadi sama dengan setengah dikali A ditambah B ditambah C. Langsung saja kita cari. Setengah dikali A ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 9 cm. Kenapa 9? Karena 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18 dibagi 2, jadinya 9 cm. Setelah kita mendapat S-nya, kita akan mencari luasnya. Sebelum itu kita harus mencari S dikurang A, S dikurang B, dan S dikurang C. Yang pertama itu S dikurang A. S dikurang A itu sama dengan, berarti 9 dikurang A-nya berapa? A-nya 4, sama dengan 5. Yang kedua itu S dikurang B, sama dengan 9 dikurang 6, sama dengan 3. Yang ketiga itu S sama dengan dikurang C, yaitu 9
dikurang 8 sama dengan 1. Setelah kita mengetahui nilai S-nya, kita mencari luasnya. Rumus luasnya tadi S sama dengan S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Jadi 9 dikali 5 dikali 3 dikali 1. Jadi 9 dikali 15. Yang tadi ini di dalam ini sama dengan 135. Didn't kinda see your friends. Saya akan menjelaskan tentang rumus dan selisih trigonometri. Nilai perbandingan trigonometri, dua buah sudut yang dijumlahkan atau dikurangkan dapat dihitung melalui rumus. Rumus jumlah dan selisih sudut. Yang pertama ada sinus. Rumusnya sin kali A tambah B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B. Sin kali A kurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Yang kedua ada kosinus. Rumusnya yaitu cos dikali A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Yang kedua, cos dikali A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B tambah sin A dikali sin B. Yang ketiga ada tangen. Tan dikali A ditambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A dikali tan B. Yang kedua, tan dikali A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 tambah tan A dikali tan B. Rumus lainnya yang pertama sinus. Sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah dikali A ditambah B dikali cos setengah dikali A dikali B. Pengurangannya sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah dikali A ditambah B dikali sin setengah dikali A dikurang B. Yang kedua, kosinus. Cos A ditambah cos B sama dengan 2 cos setengah dikali A tambah B dikali cos setengah dikali A dikurang B. Yang kedua, cos A dikurang cos B sama dengan min sin setengah dikali A ditambah B dikali sin setengah dikali A dikurang B. Contoh soal. Kita misalkan rumus sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah dikali A ditambah B dikali cos setengah dikali A dikurang B. Kita misalkan sin 105 derajat tambah sin 15 derajat. Nah, kita masuki rumus yang tadi. 2 sin setengah A-nya 105 derajat. 105 derajat ditambah 15 derajat, B-nya 15 derajat. Dikali cos setengah dikali 105 derajat dikurang 15 derajat. Sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 sin setengah dikali 120 derajat. 105 ditambah 15 derajat, jadi 120 derajat. Dikali cos setengah dikali 90 derajat. 105 dikurang 15 menjadi 90 derajat. Sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 dikali setengah akar 3. Karena 2 dibagi 120 jadi 60. Jadi kita mencari sin 60 setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Karena 2 dibagi 90 45. Jadi cos 45 derajat. Sin 105 derajat tambah sin 15 derajat sama dengan setengah akar 6. Ini kita coret. Jadi setengah akar 3 kali akar 2 akar 6. Jadi akan menjelaskan tentang rumus sudut rangkap dan pertengahan. Nilai perbandingan trigonometri untuk rangkap 2 dan rangkap 3 dapat dihitung dengan menggunakan sudutnya diubah menjadi setengah atau dihitung dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut. Untuk rumus sudut rangkap 2, sinusnya rumusnya sebagai berikut. Sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Untuk kosinus, cos 2A sama dengan cos kuadrat A kurang sin kuadrat A. Cos 2A
sama dengan 2 cos kuadrat A kurang 1 sama dengan cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Untuk tangen, tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 kurang tan kuadrat A. Untuk rumus sudut rangkap 3, sinusnya sebagai berikut. Sin 3A sama dengan 3 sin A kurang 4 sin kuadrat A. Untuk tangen, tan 3A sama dengan 3 tangen A kurang tan pangkat 3A per 1 kurang 3 tangen kuadrat A. Selanjutnya ada rumus sudut pertengahan. Rumus sudut pertengahan ini dipakai untuk mengubah sudut menjadi 2 kalinya. Yang pertama ada sinus. Sinus setengah A sama dengan tambah kurang akar 1 kurang cos A per 2. Ini di sini terdapat sin setengah A. Mengapa nilainya setengah? Karena dia merupakan sudut pertengahan, maka hasilnya dibagi 2. Dan dia bernilai positif jika berada di kuadran 1 dan 2. Selanjutnya ada kosinus. Kosinus rumusnya sebagai berikut. Kosinus setengah A sama dengan tambah kurang akar 1 tambah cos A per 2. Dan ini kosinus ini bisa bernilai positif jika ia berada di kuadran 1 dan 4. Yang terakhir ada tangen. Tangen setengah A sama dengan tambah kurang akar 1 kurang cos A per 1 tambah cos A. Kemudian yang kedua, tangen setengah A sama dengan 1 kurang cos A per sin A sama dengan sin A per 1 tambah cos A. Dan nilai tangen ini bernilai positif jika berada di kuadran 1 dan 3. Like your dress, but you fit better